Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita berjumpa pada video pembelajaran animasi kelas 5 Mimaro MI Ma'arif Surat Runan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus air atau yang biasa disebut daur air. Bersama saya, Ibu Utsia, SPDI. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan tahapan-tahapan siklus air atau daur air. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjaga keberlangsungan siklus air atau daur air. Siklus air atau daur air sangat erat dengan yang namanya 1. Sinar matahari sebagai sumber panas di bumi ini. Yang kedua, awan. Kemudian yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat adalah air, bisa air laut, air danau maupun air sungai. Kemudian yang terakhir adalah hujan. Pengertian siklus air atau daur air. Adik-adik, apa sih siklus air atau daur air? Nah, Bu Guru akan menjelaskan. Siklus air atau daur air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kemudian kembali lagi ke atmosfer melalui evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Tahapan-tahapan siklus air atau daur air. Adapun tahapan siklus air atau daur air adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah air yang menguap karena adanya sinar matahari. Air yang menguap biasa air laut, air sungai, air payo, air danau, dan lain-lain. Yang kedua, transpirasi. Apa sih transpirasi? Nah, transpirasi adalah penguapan pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi adalah terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Yang keempat yaitu presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya cairan dari atmosfer ke permukaan bumi atau yang biasa sering disebut dengan turun hujan. Yang kelima yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah penyerapan air hujan ke dalam tanah yang kemudian tersimpan di dalam tanah. Nah, Guru akan menjelaskan bagaimana sih proses siklus air atau daur air. Di layar kalian sudah ada gambar proses daur air atau siklus air. Nah, di gambar ada huruf J, K, L, dan M. Gambar J merupakan gambar air laut. Di bawah huruf J adalah air laut. Air laut diberi tanda panah ke atas. Artinya air laut itu akan menguap karena adanya sinar matahari.
Air laut yang menguap karena adanya sinar matahari disebut evaporasi. Kemudian di samping huruf C ada huruf K. Huruf K itu menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan di sampingnya diberi tanda panah ke atas, artinya tumbuh-tumbuhan juga mengalami penguapan karena adanya sinar matahari. Penguapan pada tumbuh-tumbuhan disebut transpirasi. Kemudian uap air dari air laut dan tumbuh-tumbuhan akan naik ke atas menjadi awan. Oleh karena makin ke atas, suhu udara makin rendah atau makin dingin. Awan yang mengandung uap air tersebut akan mengalami pengembunan atau disebut dengan istilah kondensasi, membentuk titik-titik air. Karena terpaan angin, titik-titik air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, itu dikasih tanda panah ke bawah, artinya air titik-titiknya jatuh ke permukaan bumi. Titik-titik air tersebut jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan atau yang biasa disebut presipitasi. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan terserap ke dalam pori-pori tanah. Nah, adik-adik bisa lihat ada tanda panah ke bawah. Nah, itu artinya airnya diserap oleh pori-pori tanah yang disebut dengan infiltrasi. Kemudian air akan mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah dan akan kembali dan bermuara ke laut. Kemudian di laut air kembali menguap karena ada sinar matahari. Daur air pun atau siklus air pun akan terulang kembali terus-menerus. Nah, sehingga karena daur air terus-menerus tanpa berhenti, air di bumi tidak akan habis. Untuk menjaga siklus air, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan agar air tetap ada. Antara lain, yang pertama yaitu melakukan reboisasi hutan gundul. Apa sih reboisasi? Artinya penanaman kembali hutan yang gundul. Akar-akar pohon di hutan akan mengikat air yang masuk ke dalam tanah dan menyimpannya sebagai air tanah. Kemudian, kita bahas yang kedua. Apa sih untuk cara menjaganya? Yang kedua yaitu menanami lahan kosong di sekitar rumah. Tanaman di sekitar rumah juga dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Yang ketiga, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup semen. Kemudian yang keempat, membuat lubang serapan atau lubang biopori. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara menjaga keberlangsungan siklus air? Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan dapat dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.